lagi ibadah online. Juga dia panggil namamu. Kak Fris dan adik-adik yang lagi ibadah online. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Siapa itu adik-adik ya? Kak Fris, adik-adik. Kak Karen adik-adik. Kirain siapa Kak? Ada yang manggil-manggil kita. Iya, aku panggil Kak Fris sama adik-adik loh. Pada denger gak sih? Dengar sih Kak, tapi nggak kelihatan orangnya. Iya Kak, karena aku lagi di belakang Kak. Ya, Tapi kita- denger kan Kak? Dengar Kak, makanya lebih enak Kakak jangan jauh-jauh deh di sini aja. Iya, kita kan mau ibadah Ibadah. Kita online. sapa adik-adik yuk. Kita bilang halo. Halo adik-adik. Kalau kita bilang halo, adik-adik bilang hai gitu ya. Siap? Siap? Ayo. Halo. Hai gitu. Wah. Halo. Hai gitu ya. Udah pada siap tuh Kak ibadahnya. Oke, yuk kita mau sama-sama, kita mau nyanyi, kita pasang telinga kita karena Tuhan sudah memanggil kita. Buat apa? Ibadah. Buat ibadah. Come on. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ku jawab ya, ya, ku jawab ya, ku jawab ya, ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, oh giranglah. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Kalau dipanggil berarti harus apa Kak? Harus menjawab Kak. Harus menjawab. Jawabnya ya. Iya. Kalau adik-adik dipanggil sama mama papanya di rumah juga harus jawab ya Kak. Iya, misalnya panggil, halo, Cheryl. Jawabannya apa Kak? Ya. Nah, jangan diem aja gitu. Iya. Jangan asik mungkin sama handphonenya, Nah, ya kan? betul. Atau sama main game. Enggak ya? Iya. Harus langsung menjawab, ya mama, ada apa gitu. Iya. Berarti kalau adik-adik kayak gitu bagus tuh adik-adik ya. Iya, sama halnya kalau Tuhan panggil juga adik-adik juga pasti kan harus jawab ya. Betul. Iya, mungkin Tuhan panggil melalui mama sama papanya. Iya. Kayak adik-adik, contohnya siapa Kak? Kayak Siapa ya? siapa Misalnya, ya? Belisia gitu kan. Nah, iya. Belisia baca Alkitab. Ya Tuhan, gitu. Iya. Mama sama papanya nyuruh, adik-adik harus Iya. jawab. Oke? Nah, kita sekarang mau memuji nama Tuhan. Kita mau nyanyi lagu. Adik-adik tahu nggak? Anak Tuhan itu nggak boleh marah-marah loh. Iya, betul Kak. Nah, anak Tuhan itu nggak boleh marah-marah. Anak Tuhan tuh panjang sabar. Siapa yang mau menjadi anak Tuhan yang panjang sabar? Adik-adik semua di rumah tentunya. Yuk kita mau nyanyi KASIH. KASIH, KASIH,
suka marah-marah. Tidak suka marah-marah. Dan sayang kepada teman. sayang kepada temannya. Ada satu lagi nih Kak, yaitu anak Tuhan itu nggak boleh bohong. Nah ya benar. Kenapa Kak nggak boleh bohong? Karena Tuhan tidak suka. Tuhan tidak suka. Kayak lagu ini nih. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan ndak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong. Itu dosa. Bohong, bohong, bohong. Itu dosa. Bohong, bohong, bohong. Itu dosa. Anak Tuhan ndak boleh bohong. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan nggak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong. Itu dosa. Bohong, bohong, bohong. Itu dosa. Bohong, bohong, bohong. Itu dosa. Anak Tuhan nggak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong. Itu dosa. Bohong, bohong, bohong. Itu dosa. Bohong, bohong, bohong. Itu dosa. Anak Tuhan nggak boleh bohong. Nah loh, anak Tuhan nggak boleh bohong. Berarti kalau mau taat Kak nggak boleh bohong ya Kak ya? Nggak boleh bohong karena Tuhan tidak mengajarkan kita untuk berbohong. Tuhan mengajarkan kita penuh dengan kasih. Betul. Berarti kita harus taat ya Kak ya? Betul kakak. Yuk adik-adik kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik boleh kembali duduk. Kita minta Roh Kudus. Kita mau jadi anak-anak yang manis. Roh Kudus, tolong aku. Bantu aku. Ajar aku menjadi anak-anak Tuhan yang manis. Yuk adik-adik kita sama-sama menyanyikan lagu Roh Kudus yang manis. Ku
Anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang manis. Kita mau berdoa, kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau jadi anak Tuhan yang manis. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, pakai kakak gereja anak untuk menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik semuanya yang ada di rumah. Bertemu lagi dengan Kak Kila di sini. Nah, saatnya kita mau mendengarkan apa? Firman Tuhan. Adik-adik harus duduk yang manis. Ya, dengarkan firman Tuhan dari kakak. Nah, hari ini firman Tuhannya judulnya menaati peraturan. Judulnya apa adik-adik? Menaati peraturan. Nah, kakak mau bercerita nih adik-adik. Ceritanya ada seorang anak bernama Andi. Si Andi ini adik-adik, dia itu suka berantem. Selain berantem, dia itu suka nangis meraung-raung kalau setiap permintaannya tidak dituruti sama mama atau papa. Dan juga dia itu suka membentak, suka marah-marah sama mama sama papa di rumah. Wah, sampai mama papanya pusing karena melihat Andi yang suka melawan dan suka membentak mama dan papa. Nah, selain itu ada cerita adik-adik. Cerita tentang Tuhan Yesus. Nah, waktu itu Tuhan Yesus sedang berjalan-jalan. Ketika berjalan-jalan, dia bertemu adik-adik, bertemu dengan imam-imam orang Yahudi. Mereka bertanya, Yesus, siapakah yang harus kami taati? Tuhan Allah atau Kaisar? Kami bingung ini. Apakah kami wajib memberikan pajak kepada Kaisar? Sementara kami kan harus menaati Tuhan Allah. Yesus, gimana dong? Lalu Tuhan Yesus mengambil uang dinar. Dia menunjukkan kepada imam-imam orang Yahudi, coba kalian lihat gambar apakah ini? Itu gambar kaisar. Kalau kalian tahu itu gambar kaisar, maka kalian harus menaati kaisar untuk memberikan pajak kepada kaisar, kata Yesus. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan untuk orang-orang Yahudi itu taat kepada aturan kaisar. Nah, kenapa kakak menceritakan itu kepada adik-adik? Adik-adik harus tahu nih, ya, adik-adik harus taat kepada siapa? Nah, kalau di rumah adik-adik harus taat kepada siapa?
Tentu kepada mama dan papa. Siapa yang sering seperti Andi yang tadi kakak ceritakan? Ayo. Siapa? Yang suka membentak mama atau papa di rumah? Gak ada ya adik-adik. Adik-adik di rumah harus dengarkan perkataan mama dan papa. Karena apa? Mama itu sudah melahirkan adik-adik loh. Itu karena kebaikan Tuhan. Adik-adik sudah pakai pakaian yang layak, sudah diberi makanan, sudah disekolahkan di sekolah yang bagus. Jadi adik-adik itu harus menaati semua perkataan mama dan papa. Dengan cara apa ya? Caranya adik-adik boleh membantu mama atau mencuci piring atau menjaga adik. Ketika adik-adik bermain, adik-adik itu harus membersihkan mainannya sendiri, menyusun mainannya ke tempat yang udah disediakan oleh mama. Nah, dengan begitu adik-adik bisa disebut taat peraturan. Ya, adik-adik tidak boleh melawan. Harus mendengarkan perkataan mama dan papa. Terus kalau di sekolah? Kalau di sekolah adik-adik itu harus taat perkataan siapa? Gurunya. Tapi kan sekarang masih belajar online. Iya. Kalau walaupun adik-adik belajar online, adik-adik itu harus tetap taat sama gurunya. Kalau adik-adik disuruh ngerjain pekerjaan rumah, adik-adik harus mengerjakannya. Kalau guru bilang kalian harus ikut Zoom online, kameranya harus dibuka semua ya. Nah, adik-adik harus buka kameranya supaya ibu gurunya bisa melihat adik-adik. Nah, itu salah satu adik-adik taat dengan gurunya di sekolah. Nah, di situ membuktikan bahwa adik-adik itu menyayangi Tuhan Yesus, sangat sayang Tuhan Yesus karena harus menaati orang tua di rumah yaitu mama dan papa. Kalau di sekolah tentunya menaati perkataan gurunya. Demikian firman Tuhannya hari ini adik-adik. Ya, semoga adik-adik tuh jadi anak yang baik, taat sama orang tua. Oke adik-adik, kita mau tutup firman Tuhan hari ini. Adik-adik duduk yang manis, kita mau berdoa. Ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami masih diberikan kesempatan untuk mendengar firman Tuhan. Ajari kami agar kami bisa jadi anak yang taat. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah adik-adik, kakak mau jelaskan untuk aktivitasnya ya. Untuk kelas plan, nanti kakak akan memberikan gambar. Nah, gambar ini adik-adik, nanti adik-adik bisa warnain ya. Kalau untuk kelas grow dan fruitful, nah nanti kakak akan memberikan 10 kata. Ya, 10 kata ini adik-adik harus menemukan nih di dalam huruf-huruf ini secara acak. Ya, adik-adik boleh lingkarin yang sesuai dengan 10 kata yang kakak tuliskan ya. Nah, jangan lupa untuk di tag di Instagram Harvest Rem atau di Instagram GBI Rem ya. Boleh dibantu sama mama papa untuk tag supaya kakak-kakak bisa lihat aktivitas adik-adik semuanya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.